Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego. SGIE jadi trending topik usai ditanyakan Gibran ke Cak Imin. INIPASTI.com. Istilah SGIE menjadi pusat perhatian di platform media sosial X sebelumnya bernama Twitter pada Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 malam WIB, setelah muncul dalam acara debat Cawapres Pemilu 2024. Perbincangan mengenai SGIE semakin berkembang di platform X setelah calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengajukan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dalam debat yang berlangsung pada Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Apa itu SGIE? Senjata yang dipakai Gibran untuk bungkam Cak Imin. Gibran mempertanyakan langkah Muhaimin Iskandar, panggilan Cak Imin, terkait SGIE tanpa menyertakan penjelasan mengenai singkatan tersebut. Menjawab pertanyaan tersebut, Cak Imin menyatakan bahwa ia tidak pernah mendengar istilah SGIE sebelumnya. Pada pukul 22.33 waktu Indonesia Barat, kata SGIE berhasil menempati posisi teratas dalam daftar trending topik dengan lebih dari 14.000 postingan di platform X. Saya tidak paham SGIE apa. Saya tidak pernah mendengar istilah ini, ungkap Cak Imin kepada Gibran. Gibran kemudian menjelaskan bahwa SGIE merujuk pada peringkat Indonesia yang berada di posisi 10 besar dalam kategori makanan halal, skincare, dan fashion halal. SGIE sendiri adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Selanjutnya, Gibran menanyakan langkah Cak Imin bersama Anies Baswedan dalam memperkuat posisi ini. Nah itu yang saya maksud, Gus. Cak Imin, mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus, ujar Gibran. Gibran tiru gaya Jokowi pakai istilah asing saat debat Cawapres. Gibran, yang merupakan pasangan dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menunjukkan kepiawaiannya dalam berdebat dengan menggunakan istilah asing, seperti SGIE.
Debat Cawapres Pemilu 2024 ini merupakan debat kedua, setelah debat pertama yang digelar pada tanggal 12 Desember lalu dengan melibatkan para calon presiden. Debat Cawapres Pemilu 2024 diselenggarakan di Jakarta Convention Center JCC, Senayan, Jakarta, dan melibatkan Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD sebagai peserta eseden.